Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mutia Wahyuni, NPM 50252 dari kelas 2B, dosen pembimbing Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi tentang menciptakan sekolah berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didiknya nyaman di ruang kelas adalah hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para pendidik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Yang pertama, hakikat sekolah berkarakter. Sekolah merupakan sebuah tempat di mana proses pendidikan terjadi secara formal. Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya proses pendidikan. Di sekolah terjadi proses transfer ilmu yang dinamakan proses belajar, sehingga sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai ataupun ilmu pada peserta didik yang akan membentuk pribadi-pribadi unggul yang cerdas dan berkarakter. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. Yang kedua, nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dari bangsa Indonesia adalah hasil pewarisan dari nenek moyang. Nilai-nilai tersebut diambil dari nilai-nilai kehidupan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga muncul dari berbagai sumber yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut adalah sumber-sumber dari nilai budaya bangsa. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional membuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2011 menetapkan 18 nilai yang wajib disisipkan pada setiap aktivitas sekolah, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membangun budaya moral di sekolah. Thomas Likona mengemukakan beberapa elemen budaya moral yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah dalam memberikan teladan,
mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengertian sekolah terhadap masyarakat. Yang keempat, pengelola sekolah yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri yang demokratis. Yang kelima, atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa. Dan yang keenam, meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.